Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja di masa pandemi ini. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil jurnal kami dengan judul Pengetahuan Mahasiswa Keperawatan Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan di Universitas Pelita Harapan. Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Gladys Betri Pakpahan. Perkenalkan, nama saya Fania Naomi Silalahi. Halo, perkenalkan, nama saya Richa Sylvia Siburian. Halo, perkenalkan, nama saya Ivana Kristina Pardos. Perkenalkan, nama saya Novida Mayanti. Selanjutnya, latar belakang. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang saluran pernapasan. Gejalanya bisa dari ringan, seperti batuk, sesak, ataupun demam, hingga gejala yang parah yang dapat menyebabkan kematian. Diketahui awalnya virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, dan hingga kini sudah menyebar ke seluruh dunia. Menurut data WHO, pada tanggal 12 Maret tahun 2021, sudah sekitar 118,2 juta kasus dan 2,6 juta kematian. Angka kasus tertinggi terjadi di Amerika dengan jumlah 52,3 juta kasus dan di Eropa dengan jumlah 40,6 juta kasus. Di Indonesia sendiri, kasus pertama dilaporkan pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Jika kita lihat dari grafik pada slide, angka kenaikan kasus COVID-19 selalu meningkat dari kasus pertama diketahui. Dan diketahui, kejadian paling tinggi terjadi pada bulan Februari tahun 2021 mencapai 12.000 kasus baru. Menurut data JHU CSSE pada tanggal 20 Maret 2021, kasus COVID-19 di Indonesia tercatat 122 juta kasus baru, 69 juta sembuh, dan 2,69 juta kematian. Angka ini merupakan angka tertinggi keempat di benua Asia dan angka tertinggi pertama di Asia Tenggara. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan yang tinggal di asrama mengetahui protokol kesehatan? Yang kedua, apakah mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan yang tinggal di asrama mematuhi protokol kesehatan? Selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan kami yaitu untuk mengetahui apakah mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan yang tinggal di asrama mengetahui dan melakukan protokol kesehatan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus corona adalah 1. Work from home atau bekerja dari rumah. Yang kedua adalah PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Dan yang ketiga adalah vaksinisasi. Dalam pencegahan penyebaran dari virus corona, pemerintah memberlakukan protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Adapun protokol kesehatan yang harus dilakukan adalah 1. Memakai masker, yang kedua mencuci tangan baik menggunakan air mengalir ataupun menggunakan hand sanitizer, yang ketiga tetap menjaga jarak, yang keempat melakukan etika batuk dengan benar, dan yang terakhir menghindari berjabat tangan dengan orang lain. Slide ini menjelaskan persentase kepatuhan individu dalam memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan berdasarkan waktu. Pada gambar kita bisa melihat bahwa pada grafik warna biru itu menunjukkan pemakaian masker dan warna hijau mengindikasikan kepatuhan dalam menjaga jarak. Terlihat bahwa dari sebelum libur panjang sampai ke setelah libur panjang, grafik mengalami penurunan. Di bawah tertera juga lokasi kerumunan dengan tingkat tidak patuh dalam pemakaian masker. Ya, tingkat yang paling tinggi adalah di restoran, yang kedua rumah, yang ketiga tempat olahraga, 4 adalah jalan umum, dan yang terakhir di tempat wisata. Saat ini saya akan menjelaskan metode penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa keperawatan terhadap penerapan protokol kesehatan. Dalam mengumpulkan data penelitian ini digunakan teknik probability sampling
yang mana merupakan teknik yang memberikan peluang yang sama bagi semua individu atau populasi untuk dapat dipilih sebagai anggota sampel. Adapun cara dalam menentukan pemilihan sampel ini yaitu menggunakan mekanisme simple random sampling dengan undian. Setelah diambil undian, didapatkan sampel dalam penelitian ini yaitu 50 orang mahasiswa keperawatan yang akan menjadi sampel. Variabel di dalam penelitian ini adalah pengetahuan mahasiswa keperawatan terhadap penerapan protokol kesehatan, dan instrumen yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden, disertai dengan opsi-opsi jawaban yang akan diajukan kepada responden. Kuesioner dalam penelitian kami ini akan dibagikan secara online dengan menggunakan aplikasi Google Form. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari survei yang telah kami lakukan di Universitas Pelita Harapan, Fakultas Keperawatan. Berdasarkan tabel 1 mengenai data diri responden, diketahui bahwa lebih banyak responden perempuan dibandingkan laki-laki, yaitu 88,5% persentase, yaitu angkatan 2019 lebih banyak dibandingkan 2018, yaitu sebanyak 96,2%, dan semua responden bertempat tinggal di asrama UPH. Pengetahuan mahasiswa tentang protokol kesehatan. Diketahui bahwa pengetahuan mahasiswa mengenai protokol kesehatan sudah baik berdasarkan dari hasil survei yang telah kami dapat bahwa sebanyak 96,2% responden menjawab sangat penting untuk melakukan protokol kesehatan. Selanjutnya adalah pemahaman mahasiswa keperawatan UPH Universitas Pelita Harapan mengenai apa saja yang termasuk ke dalam protokol kesehatan. Terlihat dari survei yang telah kami dapat bahwa sebanyak 96,2% responden yang telah mengisi mengetahui bahwa apa saja yang termasuk ke dalam protokol kesehatan. Ini sudah termasuk ke dalam nilai yang cukup baik bagi mahasiswa keperawatan UPH. Selanjutnya, berdasarkan survei, sebanyak 96,2% mahasiswa dapat memahami pentingnya menerapkan protokol kesehatan yaitu social distancing dan juga menggunakan masker selama masa pandemi COVID-19. Ini merupakan hasil yang cukup baik yang didapatkan berdasarkan hasil survei ini. Selanjutnya, mahasiswa dapat memahami pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun dan juga 6 langkah cuci tangan pada masa pandemi. Terlihat dari hasil survei yang kami dapatkan bahwa sebanyak 96,20% mahasiswa memilih sangat penting untuk melakukan cuci tangan dengan sabun dan juga menerapkan 6 langkah cuci tangan dengan benar. Selanjutnya, hasil survei juga menunjukkan bahwa presentasi mahasiswa bepergian keluar selama masa pandemi cukup baik. Terlihat dari hasil survei yaitu sebanyak 23,1% menyatakan mahasiswa bepergian keluar sebanyak 1 kali dalam 2-3 bulan dan 1 kali dalam 4-6 bulan. Ini merupakan hal yang cukup baik untuk dilakukan karena selama masa pandemi kita harus mengurangi bepergian keluar untuk melakukan hal-hal yang kurang penting. Selanjutnya, yang ketujuh, seberapa penting untuk melakukan isolasi mandiri saat ada gejala COVID-19. Dari data yang ada, 52 responden menjawab, 88,5% menjawab sangat penting untuk melakukan isolasi mandiri saat adanya gejala COVID. Sedangkan sisanya 11,5% menjawab penting untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi, masih lebih banyak yang menjawab sangat penting untuk melakukan isolasi mandiri saat adanya gejala COVID-19. 8. Seberapa penting untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 saat adanya gejala? Dari data yang didapat dari 52 responden, 88,5 menjawab sangat penting untuk melakukan pemeriksaan dan sisanya 11,5 menjawab penting untuk melakukan pemeriksaan saat adanya gejala COVID-19. Jadi dapat disimpulkan bahwa lebih banyak responden yang menjawab sangat penting untuk melakukan pemeriksaan saat adanya gejala COVID-19. 9. Seberapa penting untuk tidak berjabat tangan saat ada pandemi COVID-19? Dari data yang didapat, 52 responden, terdapat 84,6 yang menjawab sangat penting dan 13,5 yang menjawab penting dan sisanya menjawab tidak penting. Jadi, lebih banyak responden yang menjawab sangat penting untuk tidak berjabat tangan saat di masa pandemi.
10. Seberapa penting untuk tidak berbagi makanan dan minuman saat pandemi COVID-19 untuk dilakukan? Dari 52 responden, 75% menjawab sangat penting dan 21,2% menjawab penting. Sisanya menjawab netral dan sangat tidak penting. Tetapi dapat disimpulkan lebih banyak responden yang menjawab sangat penting untuk tidak berbagi makanan dan minuman saat COVID-19. Perilaku mahasiswa terkait protokol kesehatan. Yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun. Dari data 52 responden, 65,4 menjawab selalu dan 34,6 menjawab jarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak mahasiswa yang mencuci tangan menggunakan sabun. Kedua, cuci tangan dengan 6 langkah. Dari data 52 responden, 73,1% menjawab selalu mencuci tangan dengan 6 langkah dan 23,1% menjawab sering melakukan cuci tangan dengan 6 langkah dan sisanya menjawab jarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa lebih banyak mencuci tangan dengan 6 langkah. Ketiga, membawa pembersih tangan dan menggunakannya saat di luar asrama. Dari data 52 responden, sebanyak 59,6 yang menjawab selalu, 28,8 yang menjawab sering, dan 11,5 yang menjawab jarang. Jadi lebih banyak mahasiswa yang membawa pembersih tangan dan menggunakannya saat di luar asrama. Yang keempat, menggunakan masker. Dari data 52 responden, sebanyak 90,4% menjawab selalu, dan sisanya menjawab sering dan tidak pernah. Jadi lebih banyak mahasiswa yang menggunakan masker. Kelima, ganti baju setelah berpergian dari luar. Dari data 52 responden, sebanyak 63,5% menjawab selalu, 32,7% menjawab sering, dan sisanya menjawab jarang. Jadi lebih banyak mahasiswa yang menjawab selalu untuk mengganti baju setelah berpergian dari luar. Keenam, aktivitas fisik. Dari data 52 responden, sebanyak 25% menjawab selalu, 30,8% menjawab sering, dan 44,2% menjawab jarang. Jadi, lebih banyak mahasiswa yang menjawab jarang untuk melakukan aktivitas fisik. Ketujuh, tidak berjabat tangan. Dari data 52 responden, sebanyak 55,8% menjawab selalu, 25% menjawab sering, dan 17,3% menjawab jarang. Sisanya menjawab tidak pernah. Jadi, lebih banyak mahasiswa yang menjawab selalu untuk tidak berjabat tangan. Kedelapan, menjaga jarak minimal 1 meter. Dari data 52 responden, sebanyak 38,5% menjawab selalu, 46,2% menjawab sering, dan 13,5% menjawab jarang. Sisanya menjawab tidak pernah. Jadi, lebih banyak mahasiswa yang menjawab sering untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Selanjutnya adalah isolasi diri. Dalam isolasi diri ada 46,2% yang sering melakukannya, 30,8% yang selalu melakukannya, ada 21,2% yang jarang melakukan, dan 1,8% orang yang tidak pernah. Lalu dalam hal berbagi makanan dan minuman ya dengan sesama, ada 40,8% yang jarang melakukannya, ada 28,8% yang tidak pernah, ada 17,3% yang selalu berbagi makanan, dan juga 13,5% yang sering melakukannya. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan adalah ada 96,2% orang yang mengetahui tentang protokol kesehatan. Tetapi dari survei yang kami lakukan, ditemukan bahwa pengaplikasian mahasiswa terhadap protokol kesehatan itu lebih rendah dibanding dengan pengetahuannya. Berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kiranya boleh bermanfaat bagi yang menontonnya. Sekian, terima kasih.